Halo teman-teman, kenalin aku Dimas. Di channel ini aku bakal bahas hal-hal yang aku suka, kayak contohnya productivity, teknologi, sama healthy lifestyle. Jadi kalau teman-teman suka dengan topik itu, boleh banget di subscribe. Aku bakal upload setiap hari Sabtu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang bisa nggak sih sebenarnya iPad itu gantiin laptop kita? Aku sebenarnya udah pakai iPad ini, iPad Air 2019 ini selama setahun. Aku beli di Januari 2020. Tapi selama setahun itu, aku cuma pakai sebagai digital note taking doang. Nah, aku juga udah buat videonya di sini. Nah, 1 bulan lalu, aku beli beberapa hal yang bisa membuat iPad ini lebih berguna gitu. Jadi aku pengen iPad ini sebagai pengganti laptop aku. Aku beli 2 hal, kita langsung aja ke hal yang pertama, maksudnya ke hardware yang pertama, yaitu adalah Logitech K380. Logitech K380 ini menurut aku worth it banget untuk dibeli karena feel ngetiknya tuh enak banget. Terus dia juga build quality-nya juga bagus banget. Cuman karena dia keycapsnya ini bulat, keycapsnya bulat itu jadi bikin kayak kita perlu adaptasi gitu. Karena kebanyakan keycaps yang kita temui itu biasanya kotak yang sekarang. Nah, kalau keycaps yang bulat ini biasanya ada di mesin tik zaman dulu gitu. Jadi kita butuh penyesuaian lagi gitu. Ditambah lagi fitur dia bisa multi device. Multi device itu dengan cara neken tombol doang, itu kita bisa langsung ganti dari iPad ke laptop itu dengan 1 tombol gitu. Jadi kayak gampang banget. Ini menurut aku jadi poin penting banget yang bisa membuat keworth-itan Logitech K380 ini gitu. Lanjut ke hardware kedua yang bisa membantu teman-teman atau membantu iPad teman-teman jadi laptop replacement. Yang kedua adalah mouse. Mouse yang aku beli adalah Logitech M720. Logitech M720 ini adalah Bluetooth mouse. Dia bisa multi device juga sama kayak gini. Tapi menurut aku Logitech M720 ini nggak begitu worth untuk dibeli. Kenapa? Karena aplikasi yang ada di iPad itu belum begitu optimize untuk navigasi menggunakan mouse. Karena emang naturalnya iPad itu navigasinya pakai tangan gitu. Jadi kayak gini, pakai tangan gitu, disentuh-sentuh gitu kan. Jadi bukan pakai mouse. Nah, itu menurut aku jadinya kayak kita bakal lebih cepat, lebih efisien kalau kita pakai tangan, keyboard dan tangan gitu. Kalau pakai mouse belum begitu worth it, belum begitu optimize. Nah, tapi untuk mouse-nya sendiri ini sebenarnya udah bagus banget. Fiturnya itu udah bagus karena bisa side scroll, terus bisa easy scroll or something. Nah, terus juga punya thumb button, terus punya ini easy switch. Aku nggak tahu, aku bikin istilah sendiri. Terus juga punya gesture button. Jadi enak banget makainya dan nyaman juga. Cuman ya itu, untuk di iPad sendiri belum begitu optimize. Jadi menurut aku kalau untuk dibeli untuk iPad replacement belum begitu worth it. Lanjut ke software. Nah, untuk softwarenya sendiri aku tuh kemarin kan untuk pelajar berarti kan bakal nulis kayak makalah atau esai gitu kan. Nah, untuk aku pernah bikin makalah pakai iPad dan keyboard ini. Menurut aku untuk kayak misalkan esai biasa, kayak misalkan cuma nulis ngetik doang itu nggak masalah, itu udah enak banget. Cuman kalau untuk makalah kayak misalkan makalah gitu yang bisa harus ada rulernya, harus ada spasi-spasi yang kayak gimana ya? Yang heading 1, heading 2, heading 3 itu bakal lebih susah gitu. Karena kemarin tuh aku buat, cuman aku nggak tahu, aku yang belum terbiasa dengan aplikasi Word di iPad atau gimana, cuman begitu aku buat tuh kayak masih kagok gitu loh. Jadi aku harus ngerjain dulu di sini. Misalnya aku bawa keluar kan ke cafe gitu, aku kerjain. Terus ntar di rumah aku rapiin lagi gitu. Jadi nggak bisa langsung selesai di iPad ini. Tapi kalau untuk esai, untuk yang kayak untuk cuman buat draft gitu doang, itu nggak ada masalah. Nah, aku juga sering banget bikin script video untuk YouTube di iPad ini pakai aplikasi Notion. Nah, itu udah gampang banget karena nggak perlu dirapi-rapiin kan kalau Notion kan. Nah, itu jadi
sebenarnya bisa aja, cuman ada beberapa ini kekurangannya gitu. Terus untuk kebutuhan kayak aku sering banget ngedit di Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Nah itu juga belum bisa digantiin pakai iPad ini. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada ya aplikasi yang bagus video editing di iPad, namanya LumaFusion, itu berbayar. Tapi aku nggak beli itu dan nggak nyoba editing di iPadku karena pertama transfer filenya susah dari handphoneku atau kameraku ke sini. Terus yang kedua, storage dari iPadku ini kecil banget, 64 GB. Jadi kayak susah aja gitu, ntar bakal langsung habis dan sebagainya. Jadi aku nggak nyoba, aku tetap ngedit di laptopku di Adobe Premiere Pro gitu. Terus sama juga untuk main game, aku kan gameku itu Dota 2 ya. Game Dota 2 itu belum ada di iPad dan kayaknya nggak bakal ada. Itu jadi aku nggak bisa main di Dota 2 di iPad. Terus aku juga nggak download game-game di iPad. Kenapa? Karena aku dari awal tuh pengen maksudnya pengen beli iPad ini untuk productivity dan untuk belajar gitu. Jadi bukan untuk main game. Jadi aku nggak download game apa-apa supaya ntar kalau aku download game malah main game terus gitu. Jadi untuk software untuk belajar menurutku bisa, tapi ada beberapa pengecualian. Dan kalau untuk Premiere Pro dan Dota atau main game itu nggak bisa. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya iPad ini untuk gantiin laptop secara utuh tuh menurut aku belum bisa. Tapi kalau untuk bener-bener pelajar doang yang mungkin cuman buat esai, terus mungkin ada makalah tapi bisa minta tolong teman kali, atau ada laptop juga, itu menurut aku bisa, tapi ada pengecualian kayak yang aku bilang tadi. Nah, jadinya aku itu biasanya pakai iPad ini tuh sebagai pengganti laptop aku kalau di luar aja gitu. Jadi aku tetap butuh laptop aku, tapi aku bisa pakai iPad aku ini di luar. Jadi aku nggak harus bawa laptop aku yang berat banget ini kemana-mana gitu. Jadi aku biasanya ngerjain dulu, kayak ngetik misalkan ada tugas ekonomi atau apapun, aku ngerjain dulu di iPad, ntar pulang ke rumah aku rapiin lagi. Karena aku udah sync across device karena aku pakai OneDrive. Jadi satu akun Word di laptop, satu akun di iPad. Jadi aku ngetik di sini langsung udah ada di iPad, jadi pulang ntar langsung aku benerin gitu, langsung aku rapiin gitu. Jadi ya udah itu aja videonya. Terima kasih udah nonton. Consider to subscribe karena aku bakal upload tiap hari Sabtu. Terima kasih teman-teman. Dadah.